melatih irama dengan tajwid yang benar. Proses yang sangat panjang, tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Tapi ketika ada seorang perempuan angkat besi dapat emas, tiba-tiba presiden turun dari istana. Padahal dia angkat besi belum tentu latihan sangat lama. Boleh jadi karena marah kepada suami dia angkat besi. Ganto piyo-piyo itu, gerak-gerak itu. Berprestasi, makin marah dia kepada suaminya, makin kuat dia angkat besinya. Dan ternyata presiden turun dari istana untuk mengapresiasi. Maka di negeri ini intelektualitas, intelijensia tidak pernah dihargai. Yang dihargai perkara yang remeh-temeh saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita apresiasi Bapak Irwandi beserta keluarga besar beliau. Secara khusus malam ini mengundang Ustadz Takdir Feriza dan kawan-kawan berangkat dari Aceh Besar ke ujung Aceh, ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah bisa bertemu di majelis yang berbahagia ini. Salawat teriring salam kita hadiah 2022 Masehi, artinya bila Nabi Isa hidup di bumi hari ini, beliau sudah berusia 2222 tahun. Tahun 2022 sudah 2022 tahun usia Nabi Isa pada hari ini. Kita umat Islam pakai kalender sendiri. Maka ketika kesadaran itu tumbuh tahun 2012, pemerintah Kota Banda Aceh, almarhum Bapak Mawardi Nurdin sebagai wali kota dan Ibu Hajjah Eliza Sa'aduddin Jamal mengajak kami beberapa orang ustadz untuk beraudiensi dengan MPU Aceh, memohon dukungan MPU agar mengeluarkan resolusi, mengeluarkan fatwa, jangan ada peringatan tahun baru di Banda Aceh dan di Aceh. Apa yang terjadi? Respon dari guru-guru kita di MPU tersebut kontradiktif. Mereka tidak mempersoalkan peringatan tahun baru. Itu hanya syukuran tentang waktu saja. Ini menunjukkan abu-abu kita yang di MPU ilmunya mendalam tetapi wawasannya tidak memadai. 3 hari yang lalu di hari Kamis kita terkejut lagi membaca harian Serambi Indonesia, ada ruang podcast, seorang ketua MPU yang sedang menjabat di Aceh menyatakan tidak ada masalah tentang peringatan tahun baru karena tahun itu kalender tidak ada hubungannya dengan agama. Nyobi telah diubah. Kalender tidak ada hubungan dengan agama. Lalu kenapa Sayyidina Umar perlu membuat kalender Hijriah? Maka orang Kristen di Indonesia tidak pernah lupa kapan Natal. Kapanpun ditanya kapan Natal, tetap jawabannya 25 Desember. Kita Idul Fitri tahun yang lalu di tanggal 10 bulan Mai. 10 Mai Idul Fitri yang lalu. Setiap tahun Idul Fitri itu bergeser 10 hari. Ini kira-kira Idul Fitri tahun ini tanggal berapa? Tanggal berapa Idul Fitri tahun ini? Masih mendapat undangan ceramah maulid sampai tanggal 15 bulan Januari nanti. Ternyata terus bergeser. Dulu sebelum Covid, saya masih dapat undangan ceramah maulid sudah sampai ke bulan Rajab. Kalau bukanlah karena Covid, mungkin tahun ini masih ada undangan maulid sampai bulan Ramadan. Nyandung semangat bahkan duri orang Aceh. Lam-lam puasa kan dia malu. Ini Aceh. Maka kita buat kenduri. Yang kita sayangkan, kenduri itu bergeserlah pelan-pelan peringatan maulid. Dari yang disarankan oleh para ulama, dari yang diizinkan oleh para ulama kepada bentuk-bentuk yang baru. Saya baca di dalam kitab Al-Fatawa Imam As-Suyuti. Kata beliau, peringatan maulid itu intinya kumpul-kumpul dengan kerabat dan handai tolan, dengan para sahabat dan kawan-kawan. Diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Tadi ada dimulai oleh Ustadz Takdir Feriza Hasan. Dilanjutkan dengan salawat. Tadi bahkan berbentuk nasyid. Dilanjutkan dengan menceritakan perkara awal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pernikahan Abdullah dengan Aminah sampai lahirnya Muhammad, lalu disuguhkan makan-makan. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti,
Ini termasuk dari perkara bid'ah yang hasanah yang diberikan pahala kepada orang-orang yang melakukannya. Tapi sayangnya bergeser luar biasa parah. Malam ini alhamdulillah mendekati kepada teori tersebut. Apa pergeserannya? Orang yang datang ke kenduri tidak lagi ingin mendengarkan ceramah, tidak ingin lagi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, tidak ingin lagi mendengarkan sejarah kelahiran Nabi. Mereka hanya ingin makan saja. Dan kenduri-kenduri kampung yang diundang makan itu rata-rata adalah orang kenyang. Datuk Pengulu, Tengku Imam, Tuhaput, itu semua orang yang kenyang yang diundang. Orang miskin yang lapar lewat singgah tanya ke panitia, Pak Ustaz, ada tempat untuk satu orang lagi? Minta maaf Pak, udah penuh di booking semuanya. Orang lapar tidak dapat makan, sedangkan orang kenyang diundang untuk makan. Ini adalah bentuk kenduri yang paling dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihal aghniya wa tunha anhal fuqara. Makanan paling buruk adalah makanan kenduri. Orang kaya diundang, orang miskin tidak boleh datang. Ini mulai bergeser. Sekarang kenduri diadakan di gedung-gedung pertemuan, diberikan kartu undangan, di kartu tertulis harap undangan di bawah. Yang bawa undangan hanya yang dapat undangan, yang dapat undangan yang hanya punya kendaraan, yang tidak punya kendaraan tidak dapat undangan, tidak dapat undangan tidak bisa datang. Itu baru dari praktek. Yang kedua, kenduri kita berganti nama. Dari dulu namanya kenduri, prinsip kenduri menyedekahkan makanan, sekarang berganti menjadi resepsi. Resepsi bukan tentang memberikan makanan. Itu dari bahasa Inggris. Dulu kita hanya kenal dua tempat ada resepsi. Yang pertama ada di hotel, yang kedua di restoran. Namanya resepsionis. Bagian penerimaan. Maka kalau dulu orang tua kita buat kenduri, yang penting tamu datang, makanan selesai. Sekarang saat kita buat kenduri, nggak penting tamu datang, yang penting kadonya datang. Karena penerimaan, resepsi. Udah selesai, belum bertambah parah lagi. Sekarang bukan lagi resepsi, namanya pesta. Kamu udah pamit? Udah. Pesta apa? Kalau di kenduri yang pesta nih. Maka tidak sah acara perkawinan kecuali ada musik dan goyang-goyang. Dulu hanya diundang orang untuk menyanyi. Sekarang bahkan pengantin perempuan dalam baju seragam kebesarannya turun ke lantai untuk menari dan bergoyang-goyang. Hilang kehormatan tradisi dan adat di negeri ini. Dan kemana MAA yang tidak pernah berbicara? Pergantian istilah dari kenduri menjadi resepsi, menjadi pesta. Sampai kepada bentuk pengantin perempuan yang dalam posisi sedang dimuliakan dan dihormati, turun ke bawah ke lantai untuk goyang-goyang seiring irama musik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. MPU tidak berbicara, MAA diam saja. Tidak ada peran adat untuk memproteksi kerusakan akidah dan akhlak seperti itu. Ini bergeser. Kemudian kita adakanlah ceramah. Saya yakin setiap tahun ada ceramah maulid, kecuali tahun-tahun Covid yang lalu. Pertanyaan saya ke ibu dan bapak yang hadir, sejauh yang bapak dan ibu dengar, saat Nabi Muhammad lahir, yang jadi bidan siapa? Siapa yang jadi bidan saat Nabi Muhammad lahir? Siti Hawa, Siti Maryam. Maryam. Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo. Saya berikan hadiah. Karena dipeng. Siapa jadi bidan? Asiyah dan Maryam. Alhamdulillah. Asiyah istri Firaun, ibu angkat Nabi Musa, sudah meninggal 4000 tahun sebelum Muhammad lahir. Maryam ibu Nabi Isa sudah meninggal 560 sekian tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Orang perempuan yang sudah meninggal kalau datang lagi namanya apa?
Hantu. Ada nggak hantu yang buka praktek bidan? Saya tanya ibu-ibu yang pernah hamil dan melahirkan. Kira-kira kalau malam ini sedang hamil tua, sudah terjadi kontraksi, ingin melahirkan dalam tengah malam nanti, tiba-tiba almarhumah ibu dan almarhumah nenek yang sudah meninggal datang kembali. Almarhumah ibu duduk di kepala sambil pijit-pijit kepala, almarhumah nenek duduk di kaki sambil urut-urut kaki. Pertanyaan saya, anaknya yang lahir atau ibunya yang meninggal? Bagaimana kita bisa menerima orang yang sudah meninggal buka praktek bidan, bahkan ketika hidupnya tidak pernah jadi bidan? Asia tidak pernah jadi bidan dan tidak pernah membidani diri sendiri karena Asia nggak pernah hamil dan nggak pernah punya anak. Kenapa Asia tidak hamil dan tidak punya anak? Karena Asia tidak pernah disentuh oleh Firaun. Lalu untuk apa dinikahi oleh Firaun? Firaun nikahi Asia untuk menjadi istri, untuk digauli dan lahir keturunan. Tapi Asia wanita yang beriman. Ketika masuk lamaran dari Firaun untuk menikahinya, Asia menolak. Dirayu oleh Firaun dengan berbagai bentuk harta kekayaan dari istananya. Asia bergeming. Sampai akhirnya ketika rayuan tidak lagi mempan, Firaun pakai jurus yang kedua, ancaman. Dia tidak ancam Asia karena dia tahu Asia rela mati, yang penting tidak disentuh oleh Firaun. Maka Firaun ancam warga kampungnya. Kalau Asia tidak mau jadi istri Firaun, maka Firaun akan bumi hanguskan semua orang di kampungnya. Maka demi menyelamatkan orang kampungnya, Asia rela bertaruh nyawa menjadi istri Firaun. Tapi beliau berdoa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangun untukku satu rumah di dalam surga di sisimu. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan dari semua perbuatannya. Wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Allah terima doa Asia. Allah jauhkan Asia dari sentuhan Firaun. Firaun tidak pernah tidur dengan Asia. Lalu siapa yang tidur dengan Asia? Allah perintahkan seorang jin untuk menyerupakan diri seperti Asia, menemani Firaun tidur setiap malamnya. Mahantam cekeh rumah penyaumai. Tidak hamil, tidak melahirkan anak. Ternyata tidak punya anaknya Asia adalah jalan bagi Allah untuk memasukkan bayi Musa ke dalam istana Firaun. Maka ketika Musa lahir, ibunya sangat khawatir. Allah katakan kepada ibunya dalam ilham, "Idza khifti alaihi," kalau engkau khawatirkan keselamatannya, maka letakkan dia di dalam kotak dan campakkan ke dalam sungai. Nanti dia akan dipungut oleh musuhku dan musuhnya. Maka lewatlah bayi Musa ini hanyut di dalam sungai Nil yang mengalir di istana Firaun. Istana dalam bahasa Arab disebut qasrun, karena terlalu banyak istana Firaun, bentuk jamaknya disebut aqsur. Maka dalam bahasa Inggris disebut Luxor. Al-Uqsur, istana-istana Firaun. Asia sedang duduk santai menghadap ke sungai. Tiba-tiba lewatlah kotak ini yang ada Musa di dalamnya. Diperintahkan untuk diambil. Allah campakkan rasa cinta di dalam wajah Musa. Siapapun yang melihat akan iba dan jatuh cinta. Maka Asia ambil dengan sikap keibuan. Beliau datang temui Fir'aun sebelum Fir'aun sempat berpikir logis. Kata Asia kepada Fir'aun, "Bang." Tapi Fir'aun bukan orang Aceh. Nah itulah bang. Bang, kita ambil saja menjadi anak bagi kita, apalagi kita nggak punya anak. Melihat perasaan seorang istri lama nggak punya anak, Fir'aun terenyuh juga. Dia terima Musa untuk menjadi anaknya, lupa bahwa dia sedang berikan ultimatum untuk membunuh setiap laki-laki Bani Israel. Maka besarlah Musa dalam istana Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala ingin mengembalikan ketenangan hati ibu Musa,
supaya tetap dekat dengan anaknya. Maka ketika Musa haus dan ingin menyusui, ditawarkan wanita-wanita lain untuk menyusui. Wa harramna alaihil maradi'ah, kami haramkan semua ibu susuan untuk Musa. Sampai akhirnya kakak Musa datang bertanya, hal adullukum ala ahli baiti yakfuluhu, sudikah kalian aku tunjukkan satu keluarga yang bisa untuk mengurusnya? Maka dipanggillah ibunya. Bayangkan dalam ketakutan anaknya akan dibunuh, tiba-tiba anak dan bayi ini bertemu di dalam istana Fir'aun, difasilitasi, digaji, padahal itu ibu dan anak. Skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang bermain-main bercanda dengan Fir'aun, tiba-tiba Musa kecil ini menarik jenggot Fir'aun. Baru tersadar Fir'aun, nyecik-nyoji. Jangan-jangan inilah bayi yang hadir dalam mimpi saya untuk menjatuhkan kekuasaan saya. Kata istri beliau, dan nanak banyak jadi karu. Banyak jenggot ke dari ini. Fir'aun sudah bersedia dan bersiap untuk mengeksekusi bayi Musa. Sampai istrinya buat pembelaan, janganlah terlalu serius dengan anak kecil. Mana mungkin dia anak kecil? Kalau nggak mungkin anak kecil, coba tes. Dan ternyata tes yang dilakukan oleh Fir'aun luar biasa. Ditempatkan di depan Musa dua baki, dua benda yang berkilau-kilau. Yang satu baki berisi emas yang berkilau, dan satu baki berisi arang dan api yang berkilau. Untuk mengetes, kata Fir'aun, kalau dia mengambil emas berarti dia berakal, maka dia akan saya bunuh. Tapi kalau dia pegang bara api, baru saya percaya dia tidak berakal. Bahkan bayi sekalipun tetap takut kepada api. Ketika Musa bergerak mendekat kedua baki tersebut, saat tangan Musa akan jatuh ke atas emas, ditepis oleh malaikat untuk menggenggam api. Anak sekecil apapun, orang setua apapun, begitu pegang api spontan akan terangkat. Tapi malaikat Jibril tahan tangan Musa untuk menarik api itu, diletakkan dalam mulutnya. Terbakarlah mulut Musa. Makanya beliau berbicara agak gagap. Karena itulah saat Allah perintahkan Musa jadi nabi, beliau minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah terangkanlah hatiku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah simpul yang mengikat pada lidahku, agar aku fasih dalam berkata-kata, yafqahu qawli, mereka paham ucapanku. Sebelumnya Musa tidak terlalu fasih ketika berbicara. Tapi jangan saya saja ya Allah, waj'al li waziran min ahli, dan berikan untukku seorang pembantu, menteri dari keluargaku, Haruna akhi, Harun saudaraku. Ini Musa, skenario dari Allah Ta'ala. Intinya, Asia tidak pernah jadi bidan, bahkan tidak pernah membidani, karena beliau tidak pernah punya anak. Maryam tidak pernah jadi bidan, tetapi beliau membidani kelahiran anaknya sendiri. Dan ternyata itu menjadi tabiat. Wanita yang hamil tanpa suami rata-rata membidani kelahiran anaknya sendiri. Coba lihat perempuan yang hamil gak punya suami. Mbak ketinggung-tinggung mbak wisi anu lagi. Yang punya suami nggak cukup bidan 1-2 orang, terpaksa harus operasi cesar. Yang sudah kawin sah suami istri, bertahun-tahun nggak punya anak, nggak hamil-hamil. Tapi yang pacaran yang belum nikah, bergurau saja tiba-tiba sudah hamil. Istidraj, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini Maryam tidak pernah menjadi bidan. Lalu bagaimana orang yang hidupnya saja tidak pernah jadi bidan, kita terima untuk jadi bidan setelah meninggal dunia? Ini dalam rombongan ibu-ibu ada yang dari anggota IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Citanya diterima hanura bemu di bidan. Ini bukti bahwa peringatan Maulid, ustadz-ustadz yang berceramah tidak pernah menyampaikan kebenaran bahwa yang jadi bidan saat Nabi lahir bukanlah Asia dan Maryam. Lalu siapa? Di malam Muhammad lahir, malam Senin, di ruangan itu ada 4 orang perempuan. Perempuan yang pertama namanya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah, wanita yang sedang hamil. Wanita yang kedua
namanya Barakatul Habasyiyah. Orang tidak terlalu kenal dengan namanya. Kunyahnya, panggilannya Ummul Aiman. Beliau punya seorang anak laki-laki yang bernama Aiman. Dipanggillah Ummul Aiman. Wanita yang ketiga namanya Suwaibah Al-Aslamiyah, budak perempuan Abu Lahab yang dibekaukan di rumah Aminah. Perempuan yang keempat, beliaulah yang bertindak sebagai bidan. Beliau punya seorang anak laki-laki yang kelak menjadi sahabat Nabi yang paling kaya, yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ibu dari Abdurrahman inilah yang jadi bidan. Siapa nama beliau? Asy-Syifa. Saya cari dalam berbagai referensi sejarah, tidak pernah saya temukan Asy-Syifa binti apa. Hanya Asy-Syifa saja. Padahal tradisi orang Arab tetap menyebutkan bin dan binti. Itu tradisi Islam. Makanya orang Malaysia yang laki-laki pakai bin, perempuan pakai binti. Orang Brunei yang laki-laki pakai bin, perempuan pakai binti. Orang Aceh juga pakai bin dan binti, cuma tidak ditulis binnya. Misalnya ada gubernur kita Zaini Abdullah, itu ada binnya, Zaini bin Abdullah. Wakil gubernur waktu itu Muzakir Abdul Manaf, itu ada binnya, Muzakir bin Abdul Manaf. Kemudian digantikan oleh Irwandi Yusuf, itu Irwandi bin Yusuf, tapi nggak dipakai bin. Kenapa tidak dipakai bin? Karena orang Aceh sudah terlanjur alergi dengan bin. Badan Intelijen Negara, karena konflik dulu, maka nggak dipakai bin. Tapi hebatnya orang perempuan Aceh tetap berbangga dengan nama ayahnya. Maka semua gubernur-gubernur Aceh yang saya tahu pakai nama ayah di belakang nama istri, bukan nama suami. Ketika Abu Doto Zaini Abdullah jadi gubernur, istri beliau tetap Ni'azah binti Abdul Hamid. Wakil gubernurnya Muzakir Abdul Manaf, istrinya tetap pakai nama orang tua, Marlina binti Usman. Yang tadi saya sebut wali kota Banda Aceh almarhum Mawardi bin Nurdin, istrinya tetap menyebutkan nama Nursanti binti Adnan. Wakil beliau tetap Eliza binti Sa'aduddin Jamal. Ini Aceh, dan itu karakteristiknya. Tapi di luar Aceh, orang perempuan pakai nama suami. Ini penjajahan terhadap eksistensi perempuan. Kenapa di luar Aceh pakai demikian? Karena mereka terbiasa dengan budaya barat. Orang barat, seorang perempuan dapat suami, pindah ke marga suami, sehebat apapun perempuannya. Sampai prestasi seorang perempuan di Inggris menjadi Perdana Menteri beberapa periode. Namanya Margaret Hilda binti Roberts. Dinikahi oleh seorang pria yang bernama Dennis Thatcher. Tiba-tiba namanya berubah menjadi Margaret Thatcher. Sekarang orang Inggris, orang Eropa sedang berontak yang perempuan. Kenapa kami hilang eksistensi dan wujud diri setelah dinikahi oleh seorang pria? Makanya kita berbangga di Aceh. Sedangkan di luar Aceh, lihatlah presiden Indonesia. 7 orang presiden istrinya pakai nama suami, kecuali 1 orang presiden pakai nama ayah. Soekarno, istrinya Fatmawati Soekarno. Soeharto, istrinya Tin Soeharto. Bahkan Habibie dari Sulawesi, istrinya tetap Ainun Habibie. Bahkan seorang Kiai Abdurrahman Wahid, istrinya tetap Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang tidak pakai nama suami hanya 1 orang, Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena ayahnya lebih ganteng daripada suaminya. Maka nggak pernah dipanggil Megawati Taufik Kemas, tetap Megawati Soekarno Putri. Setelah itu digantikan oleh SBY, tetap istrinya Ani Bambang Yudhoyono. Sampai sekarang yang jadi presiden Joko Widodo, istrinya tetap Iriana binti Joko Widodo. Setiap nama seorang pria di belakang nama seseorang seharusnya itu adalah nama ayahnya. Maka kita berbangga
Aceh punya identitas. Sehebat apapun suami, tetap istri pakai nama ayah. Kenapa? Seburuk apapun ayah, tidak bisa diganti. Tapi segagah apapun suami, bila sepakat, boleh diganti. Makanya aku gagak oleh kau. Tapi karena ketidaksadaran para suami, timbul ego. Dia bilang ke istrinya, kan gara-gara kamu dapat suami seperti saya, makanya kamu bisa jadi hebat. Padahal dalam Islam, rezeki suami dan istri itu sudah berpasangan. Kalau berganti, bertukar rezeki. Dulu di Sumatera Utara ada gubernurnya Gatot Pujo Nugroho. Dengan istri pertama naik jadi gubernur. Kawin dengan istri kedua, masuk penjara. Tentu bapak-bapak dari Aceh Tamiang lebih kenal beliau. Di Aceh ada gubernur dengan istri pertama naik jadi gubernur, Irwandi Yusuf. Dengan istri pertama naik jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, kawin lagi, masuk penjara. Maka bapak-bapak yang mau masuk penjara, silahkan kawin lagi. Berganti pasangan, berubah nasib. Jadi ketika saya bacalah sebuah cerita, kisah nyata, Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama suatu hari keluar dengan istrinya Michelle Obama, tetap pakai nama suami. Sarapan pagi di sebuah gerai warung. Ketika sudah duduk pesan makanan, beliau perhatikan istrinya itu bangkit dari tempat duduk dan bersenda gurau dengan pemilik warung dengan akrab. Timbullah perasaan cemburu di dalam hati Barack Obama melihat istrinya sangat akrab dengan pemilik warung tersebut. Begitu selesai dihidangkan makanan, istrinya kembali dengan sikap cemburu dan sok-sok cuek. Barack Obama bertanya, itu siapa? Nggak, kawan dulu waktu sekolah. Kok akrab sekali? Karena memang pernah akrab sebelumnya. Karena memang pernah akrab sebelumnya. Makin berat cemburu Barack Obama. Akhirnya apa katanya? Untung kamu nggak jadi menikah dengan dia. Coba kalau kamu jadi menikah dengan dia, pasti sekarang engkau sedang duduk di meja kasir, bukan jadi first lady, istri Presiden Amerika. Dengan tersenyum istrinya menjawab, oh bukan begitu ceritanya. Andai kata saya jadi menikah dengannya, maka sungguh hari ini dia jadi Presiden Amerika. Kenapa? Karena Presiden Amerika adalah suami saya, bukan Anda. Kebetulan Anda jadi suami saya. Ini jawaban wanita yang berkelas. Kan kah jadi Presiden Amerika? Lah koke. Kebetulan kah lah koke. Ini jawaban yang berkelas. Maka diajarkan adab-adab tersebut. Ini sejarah kehidupan Nabi. Maka kita angkat 4 sejarah ini. Yang pertama adalah tentang Aminah binti Wahab. Abdul Muttalib punya 10 anak laki-laki, 6 anak perempuan dari 5 orang istri. Dari 10 anak tersebut yang terbaik adalah Abdullah. Satu-satunya pria Arab di saat itu yang diberikan nama Abdullah, nama yang terbaik. Padahal rata-rata nama mereka pakai nama berhala. Abu Lahab namanya Abdul Uzza, hamba dari sebuah berhala yang bernama Uzza. Tapi untuk ayah Nabi disebut Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Dari 10 orang putra dipersiapkan Abdullah untuk menjadi pengganti beliau sebagai kepala suku. Tapi ternyata Abdullah terlilit utang nazar dari Abdul Muttalib. Dulu Abdul Muttalib ketika anak baru 1 orang dan istri 1, nama anaknya Haris bin Abdul Muttalib. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk gali sumur Zam-Zam. Beliau bawa linggis, beliau bawa alat-alat semuanya. Tapi orang Quraisy yang melihat Abdul Muttalib akan buat galian di sekitar Ka'bah, mereka marah dan mencegah. Mereka larang, jangan gali tempat ini karena ini situs sejarah. Maka saat itu Abdul Muttalib bernazar, ya Allah, saya tidak bisa lawan mereka karena jumlahnya banyak. Bila engkau berikan kepadaku ya Allah 10 orang anak laki-laki, saya akan tuntaskan pekerjaan ini. Maka berjalanlah waktu. Beliau kawin istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri kelima.
karena saat itu belum ada batasan jumlah istri dalam agama. Lahirlah 10 orang anak laki-laki, 6 perempuan. Besar anak-anak beliau, dan rata-rata preman pasar. Abu Lahab, Hamzah, mudah-mudahan nyanyi. Maka kata Abdul Muttalib, nah, ayah dulu ada perintah dari Allah gali sumur Zam-Zam. Dulu ayah sudah coba menggali, gagal dieksekusi karena hanya punya seorang anak, abang kalian yang sulung bernama Haris. Sekarang kalian sudah besar-besar, kita akan kembali menggali sumur Zam-Zam. Tolong proteksi ayah, kalian jaga ayah yang menggali. Siapapun yang maju, hantam saja. Urusan dengan polsek, ayah yang urus nanti. Maaf birayani Abdul Muttalib. Selesai, keluarlah ayah. Terkejut orang Quraisy. Rupanya ada sumur Zam-Zam yang sudah lama ratusan tahun hilang tertutup ditimbun ketika Mekah akan direbut oleh bangsa pendatang. Setelah selesai gali sumur, Abdul Muttalib istirahat di dalam Ka'bah. Datanglah mimpi dari Allah menagih janji. Wahai Abdul Muttalib, dulu katanya kalau punya 10 orang anak laki-laki, 1 orang akan dikorbankan disembelih. Ini anakmu sudah 10, tunggu apa lagi? Terkejut Abdul Muttalib, begitu bangun tidur boleh bertanya, ya Allah, mayang-mayang jadi cid. Kita memang itu kalau nazar udah ditagih langsung mayang-mayang. 3 kali beliau mimpi sampai yakin bahwa itu benar tuntutan Allah. Maka dipanggillah anaknya 10 orang. Nah, singkat cerita, kalian harus ada salah seorang yang dikorbankan. Siapa yang akan saya korbankan? Ke-10 orang anak Abdul Muttalib sodorkan kepalanya. Ya, potong kepala saya saja. Ya, potong leher saya saja. Kata Abdul Muttalib, caranya nggak boleh begini. Kalian harus diundi. Tulis nama kalian, tempelkan di anak panah, gantung dalam Ka'bah. Besok yang turun namanya itu yang kita sembelih. Maka semua anak tulis nama, tempel di anak panah, gantung dalam Ka'bah. Besok pagi ketika pintu dibuka, terlihat 1 buah panah sudah jatuh. Abdul Muttalib pungut panahnya, beliau lepas kertas yang menempel padanya. Saat dibaca nama yang tertera, Abdullah. Anak yang paling diharapkan jadi pengganti, yang paling tampan, yang paling cerdas. Apa kata Abdul Muttalib? Undian gak boleh sekali, 3 kali kita undi. Itu karena Abdullah. Coba kalau Abu Lahab, langsung padaku. Diulang, besok Abdullah lagi. Diulang, yang ketiga Abdullah lagi. Ketika Abdul Muttalib yakin Abdullah yang jadi pilihan, maka dia pegang tangan Abdullah, diajak di antara 2 berhala, Isaf dan Nailah. Di situ ada altar, tempat orang Quraisy mempersembahkan kurban. Apapun binatang hidup dibawa ke tempat tersebut pasti akan mati. Tiba-tiba dilihat oleh orang Quraisy, Abdul Muttalib mengajak Abdullah ke tempat tersebut, pasti akan mati. Bangkit orang Quraisy mencegah, wahai Abdul Muttalib, kami tidak izinkan engkau eksekusi Abdullah. Kata orang Quraisy, kata Abdul Muttalib, kalian memang usil sekali. Dulu saya gali sumur, kalian hambat. Sekarang saya potong sembelih anak, kalian juga yang ribut. Mau kalian apa? Kata mereka, dulu kami cegah engkau gali sumur karena kami tidak tahu bahwa di situ ada sumur. Tapi kalau sekarang engkau ingin menyembelih anak, sampai kapanpun kami tidak rela, karena engkau kepala suku. Bila engkau sembelih anak, maka kami pun harus menyembelih anak, dan kami tidak segila engkau. Maki banci cara, kita cari cara. Maka berangkatlah mereka ke Madinah, menemui seorang wanita tukang sihir. Zaman ketika tidak ada orang alim, tukang sihir menjadi mufti. Dan tukang sihir ini perempuan. Mereka minta arahan bagaimana terkait dengan nazar ini. Singkat cerita, perempuan tukang sihir ini katakan, lanjutkan undian, dan hanya antara Abdullah dengan kertas kosong. Bila keluar nama Abdullah, ganti dengan 10 ekor sapi dan 10 ekor unta. Sampai keluar kertas kosong, baru ambil semua unta, sembelih sebagai tebusan untuk Abdullah. Maka pulanglah mereka, sampaikan kesimpulan ini kepada Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, oke, kita lanjutkan. Begitu lanjut, yang keempat keluar nama Abdullah.
ambil unta 40 ekor. 3 yang pertama tambah yang keempat. Lanjut hari kelima, keluar lagi nama Abdullah. Kata Abdul Muttalib, unta saya sudah habis. Apa kata orang Quraisy? Wahai Abdul Muttalib, sebelum keluar kertas putih, bila untamu habis, kami sumbangkan unta kami. Yang penting Abdullah jangan dieksekusi. Lanjut ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 10, barulah yang ke 11 keluar kertas putih. Mereka datang temui Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, berbahagialah engkau, sudah keluar kertas putih. Kata Abdul Muttalib, ikem jagalan daego kertas putih, mentang tilapor itu. Kalau belum 3 kali keluar kertas putih, saya tetap akan menyembelih Abdullah. Lanjut ke 12, lanjut ke 13, 3 kali berturut-turut kertas putih. Ya Abdul Muttalib, bahwa Allah sudah ridha nyawa Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Maka begitu 100 ekor unta disembelih, begitu selesai, langsung sebagai wujud syukur, beliau pegang tangan Abdullah, dibawa ke rumah Wahab bin Abdul Manaf untuk dinikahkan dengan putrinya yang bernama Aminah binti Wahab. Di jalan dicegat oleh seorang wanita cantik, Qutailah bintil Asad. Tapi dalam ceramah-ceramah disebut namanya Fatimah Syah. Lepak merupok nan Qutailah bintil Asad. Dengan sindiran beliau katakan, ya Abdullah, waqa'ta ala qalbi ka waqa'atil ibil. Engkau telah jatuh menimpa hatiku seperti unta yang disembelih untukmu. Artinya saya sangat cinta kepadamu wahai Abdullah. Dengan sopan Abdullah menjawab, ana ma'a abi. Saya jalan dengan ayah saya. Kalau kamu suka kepada saya, bilang kepada ayah. Dan tidak ada orang yang sembarangan berani berbicara dengan Abdul Muttalib saking berwibawanya. Sampai ke rumah Aminah, dinikahkan, dan langsung Abdullah dan Aminah tinggal terpisah dari orang tua. Ini keteladanan dalam Islam, dan ini bertentangan dengan tradisi Aceh. Orang Aceh tetap tahun pertama menikah tinggal di komplek PMI, Perumahan Mertua Indah, dan itu kecelakaan sejarah. Akan rapuh fondasi pernikahan kalau tinggal di rumah orang tua. Maka harusnya anak-anak kita yang sudah usia menikah, setelah sah ijab kabul, tawarkan 2 pilihan. Nah, kalian sudah sah jadi suami istri. Mau tinggal di sini dengan kami, ada kamar